Shalom pemirsa CPN Indonesia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita berkumpul lagi untuk mendengarkan berita Injil yang akan kita bahas dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini, di mana kita diajarkan atau sudah diilhamkan melalui Nona Ellen G. White dan juga diinspirasikan kepada penulis-penulis rohani untuk kita diajarkan bahwa hidup bersama Tuhan itu harus di setiap kegiatan kita, dan di waktu fajar mulai terbit dan di waktu fajar terbenam kita harus selalu bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik kepada kita. Dia mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup bersama dengan Dia. Di waktu matahari terbit dan pun matahari terbenam kita harus tetap bersama dengan Dia, karena pada Dialah batu saman kita untuk berlindung. Sebab itu kita kembali diingatkan melalui firman kali ini yang saya ambil dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini, halaman 40, yang dengan judul besarnya sendiri adalah kita harus mengasihi orang lain. Kita harus mengasihi orang lain. Ayat intinya terambil dalam Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita maupun musuh kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi jangan kita mengasihi diri kita karena keinginan, tapi karena Tuhan mengajarkan kita bahwa kasihi dirimu sendiri dengan cara yang benar menurut hukum Tuhan. Kita masuk kepada bacaannya. Hukum kasih menuntut pengabdian tubuh, pikiran dan jiwa demi pelayanan terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya. Hukum kasih menuntut pengabdian terhadap tubuh kita, terhadap pikiran kita sendiri, dan terhadap jiwa kita seutuhnya. Itu untuk mendapatkan pelayanan Tuhan seutuhnya, dan kita juga bisa untuk menjadi hukum kasih kepada sesama kita sendiri. Jadi marilah kita melakukan hal kasih itu, karena hal kasih itu kita akan dapatkan dari Tuhan dan kita akan pancarkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk sesama kita. Dan pelayanan ini sambil mengabdikan kita berkat bagi orang lain, mendatangkan berkat paling besar kepada diri kita sendiri. Jikalau kita dengan sungguh-sungguh melakukan pelayanan ini, maka itu sendiri akan menjadi berkat bagi orang lain, dan juga kita sendiri mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri. Kita melakukan hal kasih berarti kita melakukan pelayanan kepada orang lain, sehingga kita menjadikan mereka berkat untuk mereka sendiri, dan juga kita sendiri juga menerima berkat yang mereka dapatkan itu. Di mana berkat itu adalah mereka senang, kita juga senang, karena kita bisa berubah untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Sifat tidak mementingkan diri mendasari semua perkembangan yang sejati. Kalau kita mementingkan diri berarti kita tidak berkembang tabiat kita secara sejati. Tapi kalau kita tidak mementingkan diri, maka kita didasari semua perkembangan tabiat yang sejati. Jadi marilah kita untuk tetap hidup dengan Tuhan dan jangan mementingkan diri kita sendiri. Tetapi kita harus lebih pentingkan kehidupan orang lain, supaya dia bisa merasakan berkat dari Tuhan melalui kita, maka kita juga akan mendapatkan berkat yang begitu berlimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui pelayanan yang tidak mementingkan diri, kita menerima pemeliharaan setiap kemampuan yang tertinggi. Menarik ya? Kalau kita tidak mementingkan diri, maka kita akan menerima pemeliharaan atau penjagaan di setiap kemampuan yang tertinggi. Di setiap kedudukan yang tertinggi kita akan dilindungi oleh Tuhan. Sebab itu jangan kita mementingkan diri kita sendiri, tapi marilah kita pentingkan kehadiran Tuhan dalam diri kita, dan juga kita
pentingkan sesama kita dengan kita melakukan pelayanan itu kepada mereka. Semakin lama kita semakin penuh menjadi orang yang turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita layak untuk surga karena kita menerima surga dalam hati kita. Semakin lama kita semakin penuh menjadi orang yang turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan berkumpul karena melakukan pelayanan yang begitu bermakna yang menjadi berkat buat sesamanya sendiri. Dan juga kita disebut layak untuk kerajaan surga karena kita menerima surga dalam hati kita. Menerima surga seperti apa sih? Karena kita menerima surga seperti halnya kita melayani sesama kita. Maka surga itu akan hadir di hati kita meskipun kita tidak menginginkannya secara manusiawi. Karena kita menginginkan secara manusiawi, maka hal itu tidak akan pernah tercapai. Karena hanya keinginan kita yang kita tinggikan, tapi bukan keinginan yang Tuhan mau untuk kita tinggikan itu. Jadi dalam buku Seri Membina Keluarga ini jilid 3 halaman 12 ini mengajarkan kepada kita bahwa hukum kasih adalah hukum yang tidak mementingkan diri, tetapi mementingkan sesama kita maupun musuh kita. Kita terlebih dahulu harus mementingkan itu, bukan diri kita. Kalau kita mementingkan diri kita, maka akan terjadi kekeraguan itu dalam hati kita masing-masing. Jadi marilah kita pentingkan orang lain sebelum kita pentingkan diri kita. Adalah kebanggaan jahat menikmati kesesaan dari karya sendiri yang membanggakan kualitas yang luar biasa, berusaha membuat orang lain tampak lebih rendah dalam upaya meninggikan diri, menuntut lebih banyak kemuliaan daripada yang tersedia diberikan oleh hati yang dingin kepada Tuhan. Orang jahat akan bangga dan menikmati kesesaan dari karyanya sendiri yang membanggakan kualitasnya yang luar biasa, berusaha untuk merendahkan orang lain dan meninggikan dirinya sendiri. Dan dia menuntut kepada Tuhan untuk kesediaan yang sudah diberikan itu lebih banyak daripada orang yang direndahkan itu. Dia tidak sadari bahwa dia sedang melakukan dosa yang besar, di mana dia tidak melakukan pelayanan kepada sesamanya, tetapi dia melakukan pelayanan kepada dirinya untuk dia ditinggikan di hadapan manusia. Jadi marilah kita mengingat akan kata Tuhan bahwa mengasihilah sesama sebelum mengasihi diri. Jadi itu adalah kodrat ilahi yang dia sudah berikan kepada kita, supaya kita tetap mengingat akan itu, bahwa kita sudah menerima berkat ilahi itu, maka kita harus melakukan pelayanan kepada sesama, baru kepada diri kita sendiri. Dia telah meminta kita untuk saling mengasihi, bahkan seperti dia telah mengasihi kita. Tuhan sendiri meminta kepada kita untuk saling mengasihi, karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Agama didirikan di atas kasih kepada Tuhan, yang juga menuntun kita untuk saling mengasihi. Itu pun dengan rasa syukur, kerendahan hati, dan panjang sabar. Itu adalah pengorbanan diri, sabar, penyayang, dan pemaaf. Itu menguduskan seluruh hidup dan memperluas pengaruhnya atas orang lain. Di mana kita juga didirikan agama untuk kita belajar hal kasih di dalam itu. Di dalam agama terdapat hal kasih, yaitu kita harus merasa penuh rasa syukur, rendah hati, dan panjang sabar. Oleh sebab itu adalah pengorbanan diri, sabar, penyayang, dan pemaaf. Itu menguruskan seluruh hidup dan memperluas pengaruh kita kepada orang lain. Di antara pengorbanan diri, sabar, penyayang, dan pemaaf ini berarti kita harus memiliki adalah pengendalian diri, di mana kita mengendalikan diri kita karena kita ingin hidup dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, berarti kita tidak bisa mengorbankan diri, kita tidak bisa jadi orang yang sabar,
kita tidak bisa menyayangi orang lain dan juga kita tidak bisa memaafkan akan orang lain. Tapi kalau kita mengendalikan diri kita, maka sesama kita akan melakukan pengorbanan diri. Kita akan sabar menghadapi dia, kita akan sayang kepada dia meskipun dia jahat kepada kita, dan juga kita di saat dia melakukan kejahatan kepada kita selalu memaafkan akan dia. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita pengendalian itu untuk selalu berkorban, sabar, sayangi orang, dan juga memaafkan akan hal kejahatan yang mereka lakukan kepada kita. Mereka yang mencintai Tuhan tidak bisa menyimpan kebencian atau iri hati. Menarik ya, di mana kalau kita ingin hidup dengan Tuhan, berarti kita harus jauh dari kebencian dan juga iri hati, yaitu adalah mengendalikan diri kita. Kalau kita kendalikan diri kita, maka kita tidak pernah benci sesama kita dan juga iri atas semua yang dipunyai itu. Tapi kalau kita hari ini masih merasa benci dan iri kepada orang lain, berarti kita belum seutuhnya hidup dengan Tuhan, karena kita belum mengasihi sesama kita. Ketika prinsip surgawi dari cinta abadi memenuhi hati, itu akan mengalir kepada orang lain, bukan hanya karena kebaikan yang diterima dari mereka, tetapi karena kasih adalah prinsip tindakan dan mengubah karakter, mengatur dorongan hati, mengendalikan nafsu, menundukkan permusuhan, dan meninggikan serta memuliakan kasih sayang. Kasih ini tidak berkerut sehingga hanya mencakup aku dan milikku, tetapi seluas dunia dan setinggi surga dan selarasnya dengan cinta para malaikat yang melayani. Di mana kita kalau ingin mengikuti prinsip surgawi dari cinta abadi harus memenuhi hati, yaitu akan mengalir kepada orang lain. Kalau kita sepenuhnya mengikuti prinsip surgawi itu, maka kita akan mendapatkan cinta yang abadi penuh dalam diri kita, maka kita juga akan salurkan kepada orang lain, dan bukan hanya karena kebaikan yang diterima dari mereka, tetapi karena kasih adalah prinsip tindakan, itu dapat mengubah karakter kita, mengatur dorongan hati kita, mengendalikan nafsu, menundukkan permusuhan, dan meninggikan serta memuliakan kasih sayang. Jadi kalau kita mau melakukan itu, berarti adalah yang paling utama adalah kita bisa kendalikan diri kita. Karena pengendalian diri adalah hal yang paling terutama untuk kita turuti dalam buah-buah roh. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka kita tidak pernah akan ada kasih. Jadi kasih ini tidak berkerut sehingga hanya mencakup aku dan milikku. Jadi diajarkan kepada kita bahwa kasih itu tidak boleh hanya seperti air di danau, hanya di situ-situ saja, atau air di sebuah tampungan hanya berputar di situ aja. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa kalau kita menerima kasih itu jangan hanya berputar di situ saja, tapi kita harus mencontohkan kasih itu kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan kasih yang penuh dalam diri kita sendiri. Jadi marilah kita belajar dari kita harus mengasihi orang lain ini untuk bisa mengendalikan diri kita, karena kasih kepada sesama manusia itu seperti kita mengasihi akan diri kita. Jadi marilah kita kendalikan diri kita untuk memaafkan setiap manusia yang melakukan kejahatan kepada kita, karena dengan itu kita bisa mendapatkan berkat yang begitu berlimpah, karena kita mengasihi terlebih dahulu mereka, baru kita kasih akan diri kita. Jadi kita di sini diajak kembali untuk kita mengasihi sesama kita, jangan mengasihi diri sendiri. Jadi biarlah firman ini bisa menguatkan akan iman, pikiran dan batin kita, supaya kita tetap mengingat akan berkat Tuhan, dan kita juga jangan simpan di dalam lumbung kita sendiri, tapi kita bagikan kepada orang lain supaya mereka bisa merasakan berkat itu, maka Tuhan akan kirim lebih banyak berkat lagi untuk kita dapatkan. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya bahas, kiranya bisa menguatkan
akan iman kepercayaan kita. Dan juga jangan lupa kita akan bertemu pada pembahasan berikut-berikutnya yang begitu menarik untuk menarik kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin.